Oke, halo semuanya dimanapun kalian berada. Di video kali ini gue bakalan lanjutin pembahasan gue sebelumnya yang membahas tentang Made in Abyss, anime yang sangat family friendly itu. Dan di pembahasan kali ini gue bakal membahas Abyss. Maksudnya bukan Abyss ya, tapi Abyss. Gimana sih spellingnya? Gitu, Abyss ya. Nah, jadi apa sih Abyss itu? Dan Abyss itu ada di mana gitu letaknya, dan apa aja yang ada di dalam Abyss? Dan gue bakal bahas itu semua. Dan kutukan-kutukan Abyss itu ada apa aja? Mari kita bahas di video ini. Nah, jadi Abyss itu terletak di tengah-tengah Jakarta Pusat. Bukan, enggak ya, salah. Jadi Abyss itu terletak di tengah-tengah kota Or tempat Riko tinggal. Abyss sendiri dapat dibagi menjadi 7 lapisan, dan setiap lapisannya memiliki ekosistem yang berbeda-beda. Di dalam Abyss juga terdapat berbagai macam monster dengan bentuk, ukuran, dan kecerdasan yang berbeda-beda, sesuai dengan lingkungan yang mereka tempati. Di Abyss juga terdapat barang-barang peninggalan unik yang memiliki kemampuan unik dan biasanya disebut artefak kuno. Ada barang-barang di Abyss itu yang kayak punya skill tersendiri dan itu disebutnya artefak. Abyss juga, Abyss juga memiliki kutukan. Bagi siapapun yang turun ke dalam Abyss dan bila mereka mencoba naik ke permukaan, maka akan terkena kutukannya. Semakin dalam memasuki Abyss, kutukan pun akan semakin kuat dan semakin berbahaya. Jadi intinya kutukan di Abyss ini konsepnya gini. Ketika lo masuk ke dalamnya, kita gak bakal kena kutukannya. Tapi ketika mencoba naik ke atas lapisan, itu bakal terkena dampak kutukannya atau efek kutukannya. Tapi ada beberapa karakter di Made in Abyss yang kebal terhadap kutukan itu. Nanti kita bahas di next video lah. Lanjut ke lapisan-lapisan Abyss. Dan kini gue bakal bahas lapisan pertama dulu. Lapisan pertama ada The Edge of the Abyss. Tempat ini merupakan area yang paling aman dibandingkan lapisan di bawahnya. Soalnya lapisan ini merupakan tempat yang sering dipakai oleh penjelajah peluit merah untuk mencari sisa-sisa artefak, dan kutukannya pun cukup ringan. Di lapisan ini kutukannya hanya pusing dan mual ringan. Jadi kalau kalian ke lapisan pertama, siapin aja obat antimo sama obat migrain sama tolak angin ya, biar kagak pusing-pusing gitu. Lanjut ke lapisan kedua, ada The Forest of Temptation. Lapisan ini mempunyai penampilan layaknya seperti hutan, cuma bedanya kebalik. Pohon-pohonnya tuh pada kebalik di lapisan ini. Dan di lapisan ini juga tempat tinggal atau markasnya si peluit putih Ozen. Ozen tuh siapa bang? Tonton animenya. Dan ya pokoknya tempat markasnya Ozen dah. Makhluk di lapisan kedua juga cukup ganas dan bisa membuat para peluit merah ketakutan. Kutukan dari lapisan kedua adalah pusing, mual berat, dan mati rasa. Kayaknya antimo di sini udah agak berkurang efeknya ya. Jadi bawa yang lain gitu, jangan antimo cuy. Kita lanjut ke lapisan ketiga. Ada The Great Vault. Tempat yang satu ini mempunyai bentuk seperti ngarai, di mana kelilingnya salah baca. Di lapisan ketiga ada The Great Vault. Tempat yang satu ini mempunyai bentuk seperti ngarai, di mana dikelilingi oleh gua-gua kecil yang terhubung satu sama lain. Area ini cukup sulit untuk dilewati. Ya gimana cuy, gua-gua kecilnya terhubung satu sama lain. Jadi buat kalian yang fobia terhadap ruang sempit, ini sangat tidak direkomendasiin, jangan ke lapisan ketiga cuy. Jika para petualang mengunjungi tempat ini, maka kutukan yang akan dirasakan adalah, ini kutukan di lapisan 3 nih. Kutukan yang akan dirasakan adalah halusinasi dan vertigo. Vertigo itu apa? Mari kita cari tahu vertigo itu apa. Vertigo. So what is that? Vertigo. Nah, jadi vertigo adalah sensasi berputar di dalam Vertigo itu kayak sensasi berputar di dalam atau di luar kepala yang tiba-tiba seringkali dipicu karena menggerakkan kepala terlalu cepat. Mungkin konsepnya kayak kalau kalian puter-puter cepet tuh, kayak lu pernah muter-muter gak sih? Itu namanya vertigo. Itu vertigo ya. Namanya vertigo kayak gitu. Kayak misal muter-muter cepet tuh suka pusing tuh kan. Itu namanya vertigo. Jadi di lapisan ketiga, kutukannya halusinasi dan vertigo.
Nah, daripada lu pada ngelem, ya mending ke lapisan 3 aja deh. Lanjut ke lapisan keempat. Di lapisan keempat ada The Goblets of Giants. Meskipun tempat ini punya banyak flora dan fauna yang unik, namun makhluk yang mendiami lapisan keempat bukan main coy. Monster-monster di sini cukup OP, jadi siapkan itu. Ini gue ketika apaan anjir? Monster-monster di sini cukup OP, jadi siapkan item immortal kalian dan winter biar bisa freestyle anjas. Di lapisan ini juga terdapat scene kretek yang cukup membenak di ingatan gue. Jadi scene kretek apa tuh bang? Tonton anime sampai lapisan keempat. Dan di tempat ini juga si Riko dan Regi, bukan Regi ya, namanya Regi. Si Riko dan Regi ketemu sama boneka lucu Nanachi. Jadi di sini tuh pertemuan mereka bertiga ya. Dan kutukan di lapisan keempat adalah seluruh tubuh sakit, pendarahan internal dan eksternal dari setiap lubang. Wah. Jadi kutukannya lapisan keempat adalah seluruh tubuh sakit, pendarahan internal dan eksternal dari setiap lubang. Kayaknya di sini antimu udah nggak perlu ya, nggak bisa lagi antimu. Next ke lapisan kelima ada The Sea of Corpus. Apa nih bacanya? Di lapisan kelima ada The Sea Corpusces. Dalam animenya kita hanya bisa melihat sekilas tempat ini. Area ini mempunyai lautan yang besar. Monster-monster di sini juga cukup ganas. Dan sedikit informasi. Jadi di lapisan ke berapa ini? Lapisan kelima ini nggak ada di season 1, season satunya enggak. Ini movie, masuknya ke movie. Jadi kalau kalian pengen nonton Patrico ke lapisan 5, ada movie-nya yang judulnya Made in Abyss, Dawn of the Deep Soul. Pokoknya ada di movie-nya. Jadi buat kalian yang pengen nonton scene pas Rico ke lapisan 5, tonton movie-nya. Dan untuk kutukannya sendiri adalah rusaknya indera, indera manusia yang rusak, kebingungan dan hilangnya bentuk manusia. Salah baca. Dan untuk kutukannya sendiri adalah rusaknya indera, kebingungan dan hilangnya bentuk manusia. Jadi sorry to say lagi nih, antimu udah gak diperlukan lagi ya di sini ya. Dan untuk lapisan 6 dan ke-5, dan untuk lapisan ke-6 dan ke-7 kita bakal bahas di next part. Soalnya animenya sendiri sekarang baru nyampe lapisan ke-6. Tambahan juga nih, ada satu karakter peluit putih yang bisa berpergian dari lapisan ke-6 sampai ke-1 tanpa terkena efek kutukan abis. Kira-kira apa tuh? Kira-kira siapa tuh? Kalau kalian tahu coba komen di bawah, kali aja bisa dapet. Enggak sih, enggak ada hadiah. Coba komen aja di bawah ya.